warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hasan dari kelas IPA D dengan NIM 207190109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan belajar mengajar di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah digunakan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah. Sarana dan prasarana sendiri merupakan suatu komponen yang penting dalam menunjang kegiatan di sekolah, terutama meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya, pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan individu, terutama pada pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan tergantung kepada cara kebudayaan tersebut mengenali masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian sarana dan prasarana tersebut. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur, dan efisien. Untuk yang kedua, fungsi manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan atau analisis kebutuhan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga muncul istilah kebutuhan yang diperlukan atau primer dan kebutuhan yang menunjang dalam proses pembelajaran. Untuk yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat kita artikan sebagai sebuah kegiatan di mana terjadi penyampaian materi pembelajaran dari seorang tenaga pendidik kepada seorang siswa yang dimilikinya, karena kegiatan pembelajaran ini sangat tergantung pada komponen yang ada di dalamnya. Untuk selanjutnya, dalam mengolah sarana dan prasarana sekolah menjadi kunci apakah sarana dan prasarana tersebut dapat bermanfaat atau tidak dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini maka pengelolaan pendidikan, baik guru ataupun tenaga pendidik di sekolah, harus mempunyai strategi atau ide-ide dalam mengembangkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan fungsi secara terus-menerus mengembangkannya, sehingga sarana dan prasarana dapat berfungsi secara optimal dan bisa menjadi alat bantu dalam proses belajar mengajar. Semua sarana dan prasarana di sekolah kualitasnya berbeda-beda, dan supaya sarana dan prasarana di sekolah bisa bertahan lama, sekolah harus melakukan pemeliharaan agar dapat sewaktu-waktu dibutuhkan sarana dan prasarana tersebut dapat dalam kondisi yang baik sehingga dapat digunakan. Evaluasi mempunyai tujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Pada dasarnya, sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat bantu dalam dunia pendidikan.
Meskipun sebagian alat bantu adanya sarana dan prasarana memberikan manfaat besar bagi berlangsungnya proses belajar mengajar, seperti memberikan kenyamanan, memberikan daya tarik bagi siswa, sehingga memotivasi siswa dapat belajar lebih baik lagi. Siswa menjadi lebih bersemangat, dapat menjadi penunjang kelancaran proses belajar mengajar. Di masa pandemi ini, sarana dan prasarana kurang terawat akibat pembelajaran dilakukan secara daring atau belajar dari rumah, sehingga siswa tidak dapat mengakses langsung fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah. Hal ini menjadikan permasalahan yang dihadapi di masa pandemi. Implementasi di masa pandemi ini kurang berjalan dikarenakan ditiadakannya proses tatap muka atau luring dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa tidak dapat menggunakan laboratorium dan fasilitas yang lainnya. Sebetulnya sangat disayangkan karena siswa tidak dapat mengakses sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selain itu, digunakan siswa peralatan sarana dan prasarana kurang terawat karena tidak ada yang memakainya. Untuk perawatan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab satu satuan pendidikan yang bersangkutan, serta dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar dapat bertahan dengan lama dan supaya jika dibutuhkan sewaktu-waktu bisa digunakan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhannya. Adapun manfaat yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Inti dari manajemen sarana dan prasarana adalah pendidikan ini adalah tugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.